Halo semuanya, perkenalkan saya Tresia Mihayon, saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan atau dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan kepada cita-cita leluhur bangsa. Pancasila bukan hanya sekadar seperangkat prinsip, tetapi juga panduan untuk menjaga kedaulatan negara, memelihara persatuan, dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan mengarahkan arah perkembangan negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa. Periode 1945 hingga 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 hingga 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956 hingga 1965 yang dikenal dengan periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya, yaitu 4P, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasatya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus 4P dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam dan di luar negeri. Penghapusan 4P disertai pula dengan pembubaran PP 7, Badan Penyelenggara Pelaksana Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila, sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penalaran 4P melalui Kapres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kapres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau, diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Yang kelima, pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa pemerintahan beliau, menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun, pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak tercantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Yang keenam, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan beliau,
belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kapres nomor 27 tahun 1999. Namun, beliau menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksananya juga harus berdasarkan kepada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antara anggota masyarakat. Yang kelima, menjadi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Sekian penjelasan saya mengenai materi Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen videonya guys. Terima kasih.